Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semuanya di Bapak-Bapak Live. Obrolan Bapak bukan bahasa basi. Ya begitu. Kok lengkap? Akhirnya ini kita lengkap nih. Salah sekian purnama. Apa ya? Bapak pada dinas. Apa nih? Untuk apa itu? Coba tujuannya Apa nih? Ya pakai dulu ya. Pakai dulu nih. Oke, pakai. Biar Coba. soleh. Amin. Amin ya Allah. Sebenarnya ini nggak tahu nih ya apa nih tiba-tiba nih. Cobain dulu. Ukurannya sama nggak? Aduh, bismillah. Muat. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita kedatangan tamu spesial kita Pak Guru Gembul. Baraya. Halo. Ya kemarin ada yang komentar ya, soalnya bilang katanya Pak Brewo kalau bagian peci mirip Pak Guru Gembul gitu Pak. Gue itu gurunya siapa itu? Gurunya netizen. Sama loh kan. Bukan Gembul ya? Bukan Gembul. Aku suka saya itu. Juga enak. Pak Brewo kan kuliahnya dulu di Bandung juga. Betawi kenal gitu. Ya buat Pak Guru Gembul mohon maaf ya Pak, gimmick aja Pak. Gitu cuma karena ada yang komentar tadi kita liatin komentar ya. Ya terserah deh mau dipakai terus apa Pinjaman apa kayak? Biasanya pakai yang putih yang kecil. Ini kalau kayak gini, itu beda. Oh beda. Kalau ini ntar gini deh, siapa sudut pandangnya siapa tahu jadi kayak guru gembul gitu. Rasanya Bahasanya. jadi mau dipakai sepanjang sepanjang itu Nah, kita coba ya. Dulu ada harapannya nanti ya. ya udah lah ya. Ya oke lah, pokoknya selamat datang kembali ya di Bapak-Bapak Live, ruang santai buat kita membicarakan hal-hal yang serius dengan cara yang mudah-mudahan tetap menyenangkan. Harus happy dong. Ya, dan hari ini tuh kita bakal bahas topik yang cukup sering jadi perdebatan ya, yaitu adalah minta maaf ke anak. Wih kaget sih. Minta maaf ke anak, sorry. Minta maaf ke anak itu penting atau enggak sih gitu kan? Ada yang bilang itu penting demi ngebangun hubungan yang sehat ya antara orang tua dan anak. Ada juga yang bilang nggak perlu karena bisa bilangnya itu mengurangi wibawa orang tua gitu kan. Dan juga ada yang minta maaf itu sambil bawa martabak misalnya. Oh iya. Bokokan. Ya sih kalau misalnya gini ya, kalau orang tua itu selalu benar gitu kan, kalau orang tua selalu benar itu kan ya berarti kayak nggak perlu dong minta maaf gitu kan. Tapi ya kalau orang tua juga sebenarnya bisa salah gitu kan, bisa salah dan tetap nggak minta maaf itu kan ya bukannya itu tuh malah istilahnya kayak ngajarin ya anak-anak kita untuk untuk melakukan hal yang sama nggak sih ya kan? Kalau seperti itu kan. Kerennya denial bukan? Iya. Ya jadi sih intinya kita pengen memang kadang kita tuh sebagai orang tua pengen dilihat sebagai sosok sempurna. Iya sih. Tapi ya ya atau mungkin kita juga bisa sebagai manusia yang ya apa adanya manusia gitu, bisa salah dan bisa memperbaiki diri ya nggak sih? Iya. Nah jadi itu kira-kira tajuk utama yang bakal kita bahas. Nah untuk kita mulai ini ya pembicaraan kita tentang tadi minta maaf ke anak itu penting atau enggak gitu kan. Yang pertama tuh yang pengen banget saya bahas adalah apakah benar nih minta maaf itu bakal nurunin wibawa orang tua? Iya kan? Banyak yang mikir gitu loh. Banyak orang tua tuh khawatir kalau mereka minta maaf ke anaknya itu akan malah bikin anak tuh kehilangan rasa hormat. Ada tuh yang mikir kayak gitu kan. Tapi ya apa emang benar seperti itu? Wibawa itu dibangun dari nggak pernah mengakui kesalahan. Kalau menurut aku sih nggak gitu ya gitu kan. Nah kalau yang lain-lain gimana? Ada yang bisa punya ada yang punya pemandangan sudut pandang lain nggak? Pak Bewak misal Pak Bewak. Jadi kalau menurut saya kayak bisa gitu dong. Iya ini biar cukup biar beli jati dirinya. Kalau mau kayak gitu tambah baraya dulu. Ya. Baraya jangan lupa. Kembali lagi. Wah, udah hilang ya. Yang ada guru gembul, maaf ya guru gembul. Maaf ya Pak Guru Gembul. Jadi kalau ngomongin minta maaf nih ya, aku adalah orang tua yang akhirnya mempraktikkan itu. Mempraktikkan minta maaf maksudnya gitu. Minta maaf anak. Dan aku nggak merasa wibawaku turun di depan anakku. Malah yang kulihat ya kan anaknya malah jadi anakku ya, maksudnya jadi lebih pride gitu loh, kayak lebih bonding dan terbuka, nggak ada barrier yang terjadi. Itu yang gue alamin ya, kesimpulannya kayak gitu. Kenapa? Karena
orang tadi ada klausul ya, kita bilang ada pengantar yang Pak Magang bilang bahwa orang tua nggak pernah salah ya kan. Sebentar, itu orang tua atau Tuhan? Kan nggak boleh kan, maksudnya apa? Orang tua masih manusia dong gitu kan. Pasti ada kesalahan. Dan kalau kita ngelihat orang tua zaman VOC, which is maaf orang tua kita ya. orang tua kita pernah minta maaf ya. Mungkin ada yang ingat nggak? pernah. Tapi kayaknya apa ya? Maksudnya kalau dulu waktu kita kecil tuh kayaknya nggak pernah. Maksudnya coba. Saat ini ya, kalau aku alamin ya. Dulu pada saat dulu, kita kecil, kita ingat nggak orang tua kita pernah minta maaf? Ya, waduh, sebenarnya ini kayaknya akan jadi ini udah tisu sih sebenarnya. Ini nggak sedang merecall inner child kita. Gak boleh begitu dong. Masa maksud apa pakai tisu? Kayaknya mau bukan tisu ya. Intinya adalah mungkin adalah kita relate ya di pernyataan yang tadi kita bahas. Orang tua masih manusia menurutku, maka punya kesalahan. Dan apakah orang tua kita meminta maaf saat dulu kita masih kecil? Itu mungkin teman-teman punya jawabannya sendiri. Cuman ya udah, akhirnya aku nggak ingin itu terjadi, pengalamanku terjadi di anakku saat ini. Jadi ya udah, kayak meme yang waktu dulu ya, tentara. Aku stop di situ. Maksudnya cukup di aku, dan ketika aku dengan anakku ya udah, aku ngebangun bonding yang kalau salah minta maaf. Karena aku nggak tahu ini jadi core pembicaraan kita juga atau enggak. Cuman aku punya pendapat tuh, ada 4 kata ajaib dalam kehidupan manusia, termasuk saat ini kita bahas. Untuk 4 kata ajaib ini sebenarnya menandakan seseorang tuh menjadi seseorang yang seutuhnya atau enggak. Itu menurutku ya. Apa? Yang pertama, minta maaf, minta tolong, permisi, dan terima kasih. Ya. Ajaib ya. 4 kata ajaib menurutku kayak gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Pandangan teman-teman ya? Sama. Setuju, sepakat sih. Lebih ke ini sih menurut saya, kalau ada orang tua yang gengsi minta maaf ke anaknya, Gengsi. menurut saya pribadi ya, itu akan menimbulkan traumatik buat anak, guys. Contoh, misal kita sebagai orang tua marah nih, kita marah, kamu ini harusnya tidur siang dan sebagainya. Dia nurut, dia tidur. Setelah tidur, dia lebih trauma nggak sih? Karena dia nggak dikasih tahu kenapa sih kita marah sampai segitunya. Gitu. Kadang kita namanya orang tua kan, kadang-kadang mungkin kita lagi hawanya nggak enak, terus langsung asal menyemburkan aja kan. Iya, jadi kan dia lebih nurut, tapi dia sebenarnya ada ketakutan kan, karena kita marah. Berbeda dengan ketika ya Kak, tadi ayah marah karena kalau ayah nyuruh kamu tidur itu tujuannya biar kamu itu istirahatnya cukup, biar nggak gampang sakit dan sebagainya. Mungkin seperti itu akan lebih nyaman sih menurut saya. Menurut saya pribadi seperti itu. Atau menurut teman-teman gimana? Jadi menjelaskan, tetapi di awal ada maaf dulu. Iya betul. Oke, ada momen kayak gitu ya. Pak, kita sama ya. Ya. Kadang kita kan nggak sengaja ya memarahi, walaupun kita pengennya nggak marah, tapi kadang-kadang bukan marah ya, nadanya tinggi aja. Iya kan, benar ya, nadanya tinggi aja. Anak itu ketahuan loh ketika kita nadanya tinggi, langsung kayak gimana, mukanya udah berubah, mau nangis dan sebagainya. Jadi lebih baik menurut saya tetap minta maaf aja. Tujuannya ini loh. Pak Magang ada experience? Nah, aku saya juga hidup di dalam zaman orang tua VO. Iya. Ya, tapi itu tadi kan kalau kayak misalnya dari pemaparan dari Pak Sakrol kan, itu kan lebih ke arah tiba-tiba mungkin nggak bisa mengendalikan emosi, akhirnya marah. Dan ya salah satu remedinya lah buat anak-anak itu kan adalah dengan kita minta maaf setelah kita marah. Gimana kalau memang kita benar-benar salah? Kalau menurutku itu memang wajib banget sih. Misalnya posisi orang tua benar-benar salah, kayak misalnya ya lupa apa atau marahin anak karena sesuatu yang misalnya dia nggak cross check dulu. Itu sering terjadi loh. Saya sendiri pernah ngalamin dan saya pernah ngeliat juga di sekitar gitu kan, dimana misalnya orang tuanya salah judging gitu kan, salah judging, ternyata anaknya nggak salah, udah kadung dimarahin, tapi nggak ada minta maafnya, cuma ya kamu sih makanya kan mama jadinya mikirnya gini, selalu cari kebenaran, defend. Iya, malah defend di situ. Iya,
Jadi kalau nyambung ke situ ya, sebenarnya entry point-nya nih. Kalau tadi kan aku yang tadi aku mulai kan sebenarnya berawal dari apa namanya ya emosi ya, gitu. Terus tadi Pak Sapro cerita juga berawal dari emosi, tapi sebenarnya emosi rilis lah bahasanya kalau aku bilang ya. Cuman kayak bener kalau ada entry point lagi yang lain kalau memang kita salah itu tadi salah menjudge kondisi yang akhirnya kita apa yang men-trigger emosi gitu kan. Artinya gini yang aku mau bilang adalah di pengalamanku ya kan, aku pernah dua hal entry point tadi itu yang aku marah karena emang anak ini tanda kutip apa ya merusak kesepakatan. Artinya kan aku udah punya rules nih. Oh ya. Let's say main perjanjian yang pernah kita bahas ya di beberapa sebelumnya bahwa kalau soal main HP overtime ya kan, kalau misal nggak sopan, misalkan aku punya rules gitu deh. Sama orang sama umanya nggak sopan, aku pasti langsung meluruskan. Tapi memang aku pembawanya mungkin tadi emosinya kayak kepancing gitu kan, marah. Atau darah tinggi, gitu juga. Bukan darah tinggi ya? Bukan, darah tinggi. Alhamdulillah jangan sampai. Nah, entry point yang kayak gitu, aku marah. Tapi setelah kondisi memang sudah reda, akhirnya tadi aku klarifikasi ya. Tadi dengan minta maaf atau misalnya pas sudah suasana lagi tenang, aku mikirnya pribadi gini, dalam pikiran berkata gini, sebenarnya gak usah marah sih, kayak maksudnya pas udah tenang nih, emosi udah tenang, sebenarnya gak usah marah sih, sebenarnya ini udah kesepakatan, aku wajib untuk bilang, sebaiknya jangan marah, itu buat aku sendiri itu, makanya akhirnya pas aku udah ngebangun mood udah tenang, aku ajak ngomong anakku, aku kasih tahu, abah marah karena kakak begini, itu maksudnya rules yang dilanggar gitu loh, ya kan? Ya ada reasonnya lah. Ada reason aku kasih tahu itu Itu kan? harus ada dikasih Betul. tahu penjelasannya ya. Betul. Terus juga entry point yang kedua, aku pernah bapak-bapak kerja ya kantoran, capek pulang kantor, emosi belum stabil, sesuatu terjadi, terus aku langsung meledak gitu ya. Jadi itu entry point yang kedua loh. Aku yang tiba-tiba ini aja, nggak bisa mengendalikan emosi terus marah. Iya, akhirnya pas alhamdulillahnya aku men-trigger tadi aku bilang ya, aku nggak pengen pengalamanku dulu aku rasain ke anakku aku tularin, aku nggak pengen kayak gitu. Jadi ketika ke-trigger marah segala macam, langsung aku inget itu loh. Langsung keinget yang udah aku stop. Intinya adalah yang aku mau bilang ada dua entry point yang tadi kita bahas gitu ya. Ujung-ujungnya tetap harus minta maaf. Dan kayak menurutku pribadi ya poinnya adalah itu nggak menurunkan wibawa karena akhirnya kita menjelaskan kenapa marah, apa yang bikin marah ya kan, terus sebaiknya gimana abah nih bertindak kayak gitu tuh aku jelaskan. Ya betul. Itu sih pengalamanku sih gitu sih. Ya soalnya kadang ya kayak tadi lah kalau sekedar misalnya marah gitu itu masih kadang-kadang asal nggak drangbitan ya. Apa tuh? Apa itu? Kalau drangbitan tuh kayak nggak ada alasan. Oh, Oh, kamu itu ya. saya kerja dangdutan loh. drangbitan. Oke, dangdutan. Drangbitan tuh istilahnya ya apa nggak ada alasan gitu, marah-marah udah nggak ada alasan, main pukul lagi apalagi gitu. Lalu sampai fisikal ya. Ada yang paling sering lagi tuh kayak misalnya gini, misalnya terjadi misalnya orang tua nih, entah ibunya entah bapaknya itu kan, dia naruh barang anaknya di mana gitu, terus dia lupa. Wah. Nah, anaknya nangis dong, marah dong, dia kesel, ini mana sih, ditaruh di mana? Tapi yang terjadi seringnya apa? Ya kamu sih makanya diberesin sendiri. Nah, jadi menurutku sesuatu yang kayak gitu tuh yang harusnya itu salah. Tetap salah. Breakdown tuh habis kita maunya itu kan banyak tipe yang bikin marah sama yang bikin kita harus Iya. Itu makanya tadi saya bilang lebih ke arah salah tadi loh. Iya kan? Salah dan nggak salah misalnya, menyalahkan itu kan tipe-tipe berbeda. Nah, aku pengen coba masuk nih. Coba kita pikir atau refleksi lagi, apa sih kesalahan kita yang bikin kita sering minta maaf tuh? Kan karena kita tadi udah sepakat nih, kita orang tua ya sering minta maaf. Ya bisa dikatakan sering. Apa sih yang bikin kita tuh minta maaf? Yang pertama mungkin tidak menepati janji. Misalnya tapi hujan misalnya. Betul. Nah kan kita nggak jadi main misalnya kayak gitu. Nah itu perlu minta maaf. Hal-hal yang tidak menepati janji sebagai orang tua. Kondisional sih kalau memang kondisinya adalah bukan karena kita sengaja tidak menepati, itu lebih ke arah kita harus ngajarin dia ke anak gitu. Kalau misalnya nggak semua loh hal itu akan berjalan mulus gitu kan. Tapi kalau memang
kondisi kita yang alam. lupa, ya itu wajib banget sih. Karena kesalahan kita gitu. Iya, karena emang errornya dari kita sendiri ya kita harus minta maaf dong gitu kan. Itu ya. Terus yang kedua yang tadi marah ya. Jadi antara tidak menepati janji dan marah itu menurutku adalah dua hal yang kita tuh pada akhirnya harus minta maaf sih. Jadi yang kalau marah juga aku punya cerita pribadi ya. Jadi ya sama kita pernah lah ya jadi bapak-bapak yang pulang ke rumah tuh emosi gitu. Ya. Saat itu sebenarnya nggak terlalu fatal kesalahan si anak ini, tetapi karena kitanya emosi, benar-benar kita teriak. Nah, tapi aku biasanya kayaknya hari ini juga ngomong maaf sekitar 20 kali lebih deh. Oh, udah ya. Soalnya emang udah dibiasain tiap hari. Karena ketika kita marah sampai sebegitunya pun, pada akhirnya kita duduk berdua. Ya, ayah minta maaf tadi masih marah-marah sama kayak tadi. Cuma aku tetap di akhir itu ada satu kalimat yang paling aku suka. Gimana ya kalau kita memperbaikinya sama. Ada confession, ada komitmen gitu ya. Ada komitmen bareng ya. Barengnya. Jadi misalnya ayah tuh marah kalau kayak si A seperti ini gitu. Terus Benar-benar. oh kamu tuh kayak melakukan kayak gitu tuh karena ayah kayak gini. Nah misalnya gitu. Betul. Jadi oh ya udah ayah nanti perbaiki yang ini. Kamu juga mau nggak memperbaiki yang itu? Kalau belum mau ya nggak apa-apa. Nanti let it flow. Nanti kita berantem lagi gitu. Iya. Lebih dijelaskan detail ya, lebih ke deep and talk ya. Ya diskusi lah antara orang tua dan anak. Tapi emang Setuju. harusnya begitu ya. Bagi bersama setuju itu. Ya kalau salah, sisi loh ya. ya pokoknya kalau salah tuh harusnya nggak perlu malu lah untuk minta maaf. Walaupun untuk anak kecil loh. Iya. Apalagi ini anak sendiri. Anak sendiri kan. Masa sih harus gengsi gitu kan? Padahal ya Iya, betul. apa ya? Nggak akan hilang sih menurut saya sebenarnya wibawa kita dengan kita seperti itu loh. Malah kalau kita sebagai orang tua justru itu malah akan embrace kita punya wibawa nggak sih kan kayak gitu. di mata anak kita itu kan. Iya. Padahal kalau jadi orang tua itu mau kalah mau jatuh wibawa tuh gampang padahal untuk di depan anak. Ya kalah aja main game gitu bang. Pusreng suka pusreng lah, pusreng sama anaknya seperti pusreng legend nih. Ada beban itu. Ya pokoknya gitu lah ya. Pokoknya wibawa itu bukan berarti kita tidak pernah salah ya dalam urusan wibawa ini, tapi ya kemampuan kita buat bertanggung jawab itu kan. Dan anak itu justru akan lebih menghargai ketika melihat orang tuanya itu mau mengakui kesalahan dan mau memperbaiki diri. Jangan sampai gengsi ya. Jangan sampai gengsi. Ya, kira-kira itulah tadi ya guys ya. Apakah minta maaf itu akan nurunin wibawa kita sebagai orang tua di depan anak? Sekarang kita lanjut ke hal selanjutnya nih yang pengen saya bahas, itu adalah apakah dengan kita meminta maaf kepada anak kita itu bakal justru mendidik dia tentang empati. Karena gini ya, kan kita udah sering bilang ya anak itu peniru yang baik ya. Anak itu kan belajar dari contoh loh. Jadi kalau kita sebagai orang tua ngajarin dia untuk mau mengaku salah itu kan, untuk minta maaf, itu kan berarti bakal ngajarin dia juga untuk berani ya itu tadi mengakui kalau dia ada punya kesalahan gitu kan, dan dia peduli sama orang lain gitu, sama perasaan orang lain ya nggak sih? Jadi kan tadi lah kita udah bahas wibawa yang di segmen pertama kita itu kan. Nah sekarang ya kita masuk ke itu tadi, pendidikan karakter anak lah kalau bisa saya bilang di sini kan. Karena itu tadi ya, minta maaf itu bukan sekedar soal kita gitu, tapi juga dampaknya ke anak gitu. Nah ini ada yang punya pengalaman nggak di situ? Benar gak sih ini harusnya bisa ngajarin soal empati? Siapa mau duluan? Pak Yang? Kayaknya aku dulu deh. Karena ada nih relate. Aku paling suka anakku tuh kayaknya ya sampai hari ini tuh sering banget bilang maaf. Jadi mungkin karena aku tadi bilang aku sehari tuh bisa 20 kali lebih minta maaf. Karena ini salah nggak salah ya. Kadang kita tuh di posisi yang memang kadang nggak sengaja atau apa gitu. Tadi misalnya harusnya yang jemput tuh ibunya. Karena mendung tuh aku yang jemput. Nah dia tuh udah umpetan bersembunyi. Bersembunyi di tembok ya. Lihat ayahnya yang jemput dia bersembunyi gitu. Karena dia pengennya tuh maunya ibunya. Terus karena aku punya trik ya itu bawa buah gitu. Ada ininya. Ding gitu kan. Terus dia mau datang terus ya jemput, soalnya
tadi mendung. Hmm. Jadi kayak gitu, terus setiap harinya sampai hari ini tuh dia ngapa-ngapain itu minta maaf gitu loh. Misalnya kelamaan pakai sepatu. Oke. Ayo, udah mau berangkat. Oh iya maaf. Oh, oke. Keluar sendiri gitu. Iya, kayak Karena terbiasa ya, terbiasa. ya mungkin bukan skala fatal kan pakai sepatu lama, tapi kan Iya. setidaknya udah membuat orang menunggu tuh Iya. mungkin dia anggapnya minta maaf. Sudah menghargai, udah mengerti ya konsep perasaan orang lain tuh kayak gimana gitu kan ya. Semoga sih seperti itu Oh, ya. seperti itu ya. Iya. Cuma yang akhirnya mungkin agak apa ya? Over apa? Ya. Over maaf mungkin. Oke. Pernah beberapa Overdosis. Minta maaf. Jangan kebanyakan ya. dia pernah dia jalan ke Paduk gitu. Oh maaf. Padahal kok Paduk loh. Oh, paham itu ya. Sandung ya teman-teman ya. Paduk itu banyak Translate-nya nanti di sini. Ketanggung labur. Oke, itu minta maaf. Kesandung sendiri, minta maaf sendiri gitu ya. minta maaf ke Kepatunya mungkin enggak. Jadi gini, mungkin karena di umurnya sekarang tuh aku sama istri tuh pernah bilang bahwa umur 4 tahun tuh udah harus hati-hati gitu ya. Ya, mungkin karena kita udah pernah bilang kayak gitu, jadi pas kesandung pun dia minta maaf gitu. Oke. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Ekspektasinya. Iya. Cerdas itu. Sampai Wow. Yang cerdas. berarti Apa ya? tetap harus dikasih Pernah tahu overdosis juga ya. overdosis gitu. Nyari Iya. tertanam gitu loh. Tapi Di titik itu- baik sih, malah baik seperti itu loh. Iya. Kalau anak saya pribadi malah lebih ke mungkin beberapa kali ya. Cuma seringnya memang saya nyuruh misalkan berantem nih, kan dua anak. Contoh misalkan kakaknya itu mendorong adiknya atau yang agak sakit deh, cubit misalnya. Cubit. Oke. Terus kakak minta maaf, nggak mau. Pasti kan awalnya nggak mau. Biasa anak kecil. Coba kalau kakak yang dijubit sama adik, Mau gimana? dikasih Sakit nggak? Tapi balikan gitu ya. oh gitu. Jadi Dikasih penalaran. Dikasih Ya. penalaran ya, karena memang namanya anak ya. Betul. Kalau nyuruh kita harus sering benar kata Pak Eng itu memang kita harus rutin bilang minta maaf kalau kita salah dan sebagainya. Setelah itu iya sakit. Ya udah sekarang kakak minta maaf. Berpelukan. Akhirnya baikan kan. Udah kan nggak ada yang disakiti kan. Enak kan. Nah seperti itu. Jadi hubungannya akan lebih erat sih. Iya. Saya Bondingnya lebih iya. Jadi lebih ke tak contohkan seperti itu. Iya. Itu tujuannya loh. Tujuannya gitu ya, membangun empati ya. Tapi menarik ya, maksudnya aku mau bilang gini, tujuannya sama, cuman mungkin cara untuk Penyampaiannya. ya penyampaiannya ya punya cara masing-masing. Ya, apa-apa Kita sharing ya. Sharing ya. Wah. Iya. Tapi benar, maksudnya dalam rangka membangun empati kan tadi kan kayak Iya. gitu kan ya. Iya. Yang terjadi di anakku serupa tapi tak sama, ceritanya sama teman-teman barusan bahwa kalau aku lebih ke gini, ya aku mengakui ini ya, tadi ya, nada tinggi itu sering terjadi di kehidupanku gitu kan ya. Yang terjadi ketika anak pertama ini melakukan sebuah kepintaran, uniknya dia lah ya gitu kan ya. Keunikannya, tapi ternyata itu kan sebenarnya nggak sejalan dengan norma, nggak sejalan dengan yang sebaiknya ya kan, kondisi idealnya kayak gitu. Maka aku bilang itu adalah sebuah penyimpangan atau kesalahan, maksudnya ya kan. Ya contohnya adalah ketika lewat depan orang itu nggak permisi, orang yang lebih tua misalnya gitu kan. Terus atau tadi ngasih sesuatu ya kita punya nilai itu ngasihnya dikasih gitu kan ya. Aku nggak sampai yang tangannya harus gini sih, nggak sih, cuma kayak ngasihnya tangan kanan ataupun pelan. Nah satu kejadian anakku ini ngelempar, kakak tolong ambilkan apa gitu kan ya, dilempar, lu langsung gue kayak gitu dulu, gitu kan, nggak sopan, ini nggak sopan, nggak sopan sih ya. Aku langsung gitu kan, ulangin, seret, ini nah terus aku dudukin, aku langsung ambil momen dudukin, aku bilang, kak kalau ngasih ke orang yang tua, lebih tua, sebaiknya nggak lempar kayak gini, ini nggak baik ya gini. Terus itu inilah beberapa kali terulang lah, pernah nggak sering, cuman beberapa kali terulang. Yang aku mau bilang adalah aku mentransfer ilmu empatinya dengan cara kayak gini, kakak kalau kayak gini perbuatan bener apa enggak gitu. Jadi aku sempetin diskusi loh singkat, bener nggak ngasih kayak gini? Enggak, kalau nggak bener berarti salah, kalau salah terus gimana gitu. Jadi aku penalarannya kayak gitu loh, supaya kayak gitu kan. Nah supaya anakku tahu kalau itu satu salah ngelempar ya kan, kedua pakai tangan kirinya pakai tangan kiri itu nggak sopan,
sama ketika dia salah, dia tahu itu salah, dia harus ngapain. Itu tujuanku sih sebenarnya untuk merepetisi apa tadi namanya? Restitusi. Apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan sebuah kesalahan? Minta maaf kan sebenarnya kan, membangun empati itu. Itu yang pertama. Yang kedua soal membangun empati juga kayak gini. Aku tahu apa namanya kadang-kadang ya kondisi darurat kita yang tadi soal ngasih sesuatu gitu pakai tangan kanan. Cuman satu kondisi tangan kanan lagi ngapain, jadi tangan kiri yang bebas aktif gitu loh. Aku selalu nyontohin, tak maaf ya tangan kiri. Aku bilang loh, tak maaf tangan kiri. Kayak misalnya, Mbak tolong ngambilin minum apa segala macam. Kalau satu kondisi aku lagi nggak bisa tangan kananku berpindah seperti itu, tapi kayak tak maaf tangan kiri itu. Nah berulang sampai hari ini ya, kadang-kadang dia juga nyontohin ya bahwa Bah maaf tangan kiri karena memang dia lagi ngapain gitu. Jadi kayak aku ngeliat itu penting juga. Iya kan? Si shortcut lain lah ya. Shortcut lain ya kan. Bener nih, tapi ada shortcutnya. Iya. Dengan cara tersebut. Ya, jadi kayak maaf ya Kak, maaf ya Bah, terus maaf ya Kak. Jadi kita sama-sama berempati. Kenapa tangan kiri yang ngasih? Karena memang aku menyadari tangan kananku lagi nggak bisa gitu. Itu yang aku coba bangun di anakku kayak gitu. Ya. Jangan diajarin pakai kaki aja. Iya. Itu mam. Ya setuju sih karena memang sebenarnya harus kita yang ngajarin anaknya untuk memulai ya. Ketika kita salah harus minta maaf ya. Iya, karena iya. itu bahkan bakal terjadi misalkan sudah sekolah misalkan. Itu kan ketika dia melakukan kesalahan, anak kita melakukan kesalahan kepada temannya, itu otomatis nggak sih kalau kita ajarin hal-hal yang sifatnya kita salah terus langsung kita maaf. Itu kan karena di rumah kita udah diajarin nih. Yeah. Beda, coba bandingkan ketika nggak tahu ya mungkin bapak-bapak ada yang gengsi nggak ke anaknya minta maaf. Coba ya komen ya. Itu coba misalkan nggak pernah minta maaf ke anaknya di sekolah seperti apa? Coba bisa mungkin sama saja malah kayak melawan kesalahan, ya udah diam aja. Yang seperti itu kan tidak merasa bersalah. Nah itu, jadi memang kita lebih mendidik mana hal yang salah, mana hal yang betul. Ketika salah ya kita harus minta maaf, apapun itu menurut saya seperti itu. Tapi sebentar deh, ini menarik ya. Usia sekolah, aku nggak semudah itu ternyata. Gitu kan. Ini kan tadi aku cerita kalau lagi di rumah kan, beneran nanti coba divalidasi apa ya? Oh ya ini ajar nih. Pas. Kadang-kadang tuh aku akhirnya gini loh. Ini baru berapa minggu sekolah ya anakku ya di SD ya kan. Yang aku alami adalah sebenarnya sih sekolah kan udah dari TK kemarin ya, TK terus sekarang SD. Yang aku temui adalah konflik akhirnya mengajarkan anakku ini cara survival gitu ya. Maksud aku cara menghadapi orang yang bukan keluarganya. Nah, perlu dengan konflik. Jadi beberapa momen anakku cerita ya kan, apalagi pas di SD ini. Abah, ini tadi ada yang ngisengin gini dia cerita kan, aku dengerin segala macam. Terus aku tanya ya tadi aku bilang restitusinya. Menurut kakak itu bener apa enggak? Enggak gitu. Terus dia ngapain? Ya dia diem aja gitu kan. Sebaiknya ngapain sih kalau orang kayak gitu? Ya harusnya kan minta maaf gini. Nah, akhirnya aku pengen tahu dulu apa yang dialami dan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya kan. Cuman mas aku nanti tolong divalidasi ya Pak. Yang aku mau bilang adalah gini. Aku akhirnya ngasih pembekalan ke anakku ini gini. Kalau ada yang ngebully itu maksudnya kayak iseng sekedar iseng ini kakak lihat dulu nih colek apa aku nggak tahu ya di chatnya agak menarik ya gangguin nih ini sampai ada yang nabok beneran loh jadi anakku tuh pernah dipukul di TK gitu ya dipukul atau sengaja atau enggak memang anak ini infonya unik lah laki-laki ya kan beraktif mungkin aku nggak tahu nggak bisa ngejudge cuman anakku cerita bener-bener mukul anakku perempuan ya kan dipukul dok kayak gitu loh terus kakak ngapain ya akhirnya tadi aku bilang aku tanya kakak ngapain segala macam. Aku kasih step by stepnya. Kalau kakak diem, ya kalau kakak mulai duluan, kakak salah. Ya nanti aku kasih tau ya kalau kakak ngejek dulu atau ngapain dulu kalau kakak emosi ya. Kakak kayak gitu enggak kakak lagi diem lagi main-main sama temennya gitu kan. Nah, terus tiba-tiba iseng ya mukul yang tadi aku bilang. Terus kalau dia yang mulai duluan, sebaiknya memang dia yang salah. Nah aku bilang gitu kan. Aku bilang kayak gitu. Memang dia yang salah. Tapi kakak jangan langsung ngebalas aku bilang kayak gitu. Kakak bisa bilang dulu. Maksudnya aku kasih ini ya, kasih step-stepnya. Validasi dulu. Validasi kan mukul. Dia yang duluan tuh validasi kan. Aku bilang gini, kakak bilang dulu, kamu ngapain pukul-pukul? Ya, jangan langsung action gitu loh. Kasih warning dulu lah. Terus kalau dia masih kayak gitu, gini, kamu ngapain mukul-mukul? Jangan mukul-mukul, aku diem aja. Aku bilangnya gitu kan ke anakku nih. Nanti kalau di lain momen
udah ngomong kayak gitu terus dia masih action mukul kayak apa lagi kayak kakak bilang sama gurunya Ustazah. ya kakak apa ustazah ini sini mukul tiba-tiba gini supaya selesai dulu di situ ya kan. Kalau udah digomongnya gitu di lain hari nanti kayak gitu lagi kakak baru bilang abah aku mau bilang berapa bosnya tapi alhamdulillah aku nggak sampai terjadi sih nggak sampai aku turun. Berarti nggak ada pemukulan lagi ya? Alhamdulillah. Kayaknya saya juga ikut kayak gini deh kalau anak saya. Kayak gitu. Tapi nanti gini-gini kan. Ya yang aku mau tahu apa mungkin sedikit out of topic dari kita cuma nggak tahu di sekolah kayak gitu apa anak-anak tuh memang terjadi konflik nggak sih Pak Eng gitu ya aku mau penasaran tuh gitu loh Pak. Kalau dikaitkan dengan maaf juga lah ya. Ya dengan maaf ini. Konflik dikaitkan dengan maaf. Setahu saya selama beberapa tahun jadi guru itu paling gampang itu adalah ketika ada dua orang berantem, yo salaman, minta maaf. Itu paling gampang ya. Selesai lah gitu. Selesai. Oh. Tapi kan pada akhirnya nggak selesai ya emosinya ya. Itu ya. Emosi nggak sih saya sepakat. Ya, karena dulu juga kita pernah kecil, kita pernah Betul. bertengkar, kita pernah Betul. punya masalah sama temen, dan itu tuh selesainya Iya. Iya. Oh sepakat. banyak. Oke. Menarik ini. Iya betul. Iya. Iya betul. Itu terjadi ketika dulu SD saya berantem dengan bapak ini. Kamu sekarang nggak marah? Enggak. Maaf dulu dong. Minta maaf ya. Jadi mukul-mukul itu. Minta maaf. Enggak susah kan minta maaf. Gampang ya. Gampang. Iya bener. Terus biasanya kata pertama yang keluar adalah kenapa? Kenapa berantem? Oke. Nggak ada salahnya sih, cuma menurutku pribadi ya. Itu kan salah satu model parenting atau mendidik juga ya. Jadi kalau aku kebetulan baca beberapa model kayak parenting di Jepang, parenting di Finland, US, Finland Amerika itu. misalnya, itu kan berbeda-beda ya. Betul. Nah menurutku yang Indonesia banget tuh yang kayak gitu tuh. Yang kenapa? Berantem. Ya langsung salaman aja Oh, salaman dulu. Oke. Selesai emosinya nggak selesai, yang penting udah salaman gitu loh. Dan mungkin itu ada Langsung baiknya di-cut juga. ya, langsung di-cut gitu ya. Iya, kayaknya sentuhan fisik juga ngaruh sih. Jadi misalnya emosi 80, ketika salaman tuh udah jadi 90. Oh, tahu. emosi. Oke. Salahnya itu salaman. Gampang menurutku ya, beberapa kali ngelihat kondisi kayak gitu. Yang susah malah minta maaf. Oh, dua aktivitas yang berbeda ya. Salaman. Mengucapkan maaf itu mungkin susah ya. Jadi beberapa kali anak itu minta maaf, ya nggak mau. Karena emosinya masih 70 itu tadi kayaknya ya. Masih menggebu-gebu. Iya sih, paling juga apa kadang biasanya ya maafnya kayak gitu kan. Terpaksa gitu. Maafnya terpaksa gitu loh. Saya ingat tuh belum pernah malah. Oh, malah belum. Jadi masih bener-bener susah sih. Oh, Kecuali memang dia salah beneran. oke. Karena berantem kan menurut dia bener sendiri. Misalnya masing-masing pihak ini. Pasti diawali dari ngecek. Ya, awalnya dari situ Si ya. pemukul ini pasti merasa benar karena dia cek. Sedangkan si pengejek ini merasa benar karena dipukul dua. Itu dia. Ya benar. Nggak mukul tapi dia mukul dua. Pemikirannya ya. Makanya dua sisi ini kan kalau diselesaikan dengan cara itu mungkin selesai sedikit menurutku gitu. Nah, makanya selama aku mencoba hal-hal baru, parenting yang baru, misalnya kayak tadi restitusi, itu pertanyaan pertamanya bukan kenapa, tapi bagaimana tadi kejadiannya. Kronologinya lah ya. Ada apa sih gitu ya. Jadi misalnya dua orang ini duduk, kalau ditanya kenapa, itu Langsung cari validasi. Iya, langsung mencari pembenaran. Aku diajak Pak. Tapi kalau bagaimana kan dia ceritakan prosesnya. Proses. Jadi pertamanya aku ngecek Pak, terus dia nggak terima, pukul, kayak ya sama lah kayak restitusi itu tadi. Tapi pada akhirnya yang aku pengen highlight adalah minta maaf itu susah, memaafkan lebih susah. Maafkan ya. Jadi pada akhirnya aku harus milih pendekatan yang lain lagi. Jadi aku memilih untuk ngobrol besoknya atau 2 hari lagi. Akhirnya dua anak itu
baikan nggak sama sekarang itu anak? Kalau sekarang ya dengan metodeku itu, aku nggak menyuruh untuk baikan saat itu. Oke. Menyadari. Tapi aku kasih pertanyaan. Besok kamu mau ketemu dia lagi. Nah, kira-kira besok apa yang mau kamu lakukan? Mau berantem apa lagi nih? Lagi nih ya. Terus macet lama. Nggak berhenti di situ ya. Apa yang kamu lakukan? Terus menurut kamu dampaknya? Wah, sampai ke situ ya Pak ya. Ya, pulang. Ya udah, pokoknya besok kita ngobrol. Emang harus disuruh mikir sendiri lah sebenarnya. Ya, diberi kebebasan Kasih kebebasan berpikir dulu. Oke, sedikit tanya ya Pak Eng. Ada nggak sih muridnya Pak Eng yang minta maaf ke Pak Eng mengalami kesalahan apa gitu? Ada nggak? Contoh Baru kemarin. apa itu? Ada nih. Nggak sengaja nabrak ya. Aku selesai. Mana Masuk lah, lari gitu. Oh, begitu. Gitu. Biasa lah gitu. Tapi langsung minta maaf gitu. Maaf ya Pak. Oke. Dan itu udah lama nggak aku dengar sih. Wah. Dari generasi sebelumnya itu kayaknya memang Lebih ke lari aja ya. Itu ya mungkin. iya ya kayak ya gitu-gitu. Kalau Udah merasa cengengesan bersalah. doang. Cengengesan. Maaf tuh kayaknya baru generasi ini deh. Tidak berempati. Tidak terbiasa mungkin. Tidak terbiasa berempati. Kayaknya harus setiap mengajar harus ada selingan untuk parenting itu deh. Wah, selalu. Selalu ya. Oke. Iya. Guru teladan. Guru gembul. Bentar lagi dong. Oke. Gembil. Ya soalnya gini ya kalau dari sudut pandangku. Kalau kita manusia nih jadi orang tua itu pilihan hidup loh. Ya betul. Tapi kalau jadi anak itu sorry itu saya jadi anak itu takdir. Iya bisa. Kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih dari orang tua mana. Nah harusnya kita sebagai orang dewasa yang memilih untuk jadi orang tua, Yang bagaimana? harusnya kan kita ya harus maklum Jawab. kalau kita harus mengajarkan itu, mengajarkan Betul. berempati, Hmm. menunjukkan contoh yang bagus. Iya. Dan itu tadi salah satunya adalah ya mau tahu kalau kita juga bisa salah, bisa memperbaiki diri. Jadi ya itu udah Yes. memang tanggung jawab kalau kita sudah milih jadi orang tua ya nggak sih. Iya. Ya, seperti tadi dia bilang ya kalau jadi anak tuh takdir loh. Kalau jadi orang tua Bisa pilihan. milih ya, nggak bisa milih. Nyatanya banyak orang child free gitu kan. Ya. Nah kalau sekarang kita udah milih jadi orang tua ya memang itu udah mau nggak mau loh. Jadi sebuah tanggung jawab konsekuensi. kita, ya konsekuensi gitu kan. Ya. Ya pokoknya ya gitu lah ya karena tadi ya anak itu kan peniru ulung ya. Dia meniru apa yang kita lakukan itu kan ya kalau kita bisa mengajarkan kalau minta maaf itu bukannya ada hal yang memalukan loh di situ. Justru di situ bentuk kebesaran hati kita untuk ngakuin Ya. kalau kita berbuat salah. Ya, harusnya itu akan jadi contoh yang bagus buat anak karena anak akan meniru itu ketika kita juga bisa menunjukkan cara-cara itu gitu kan. Jadi ya pokoknya kalau kita pengen tumbuh, kitanya pengen tumbuh, pengen anak kita tumbuh, nah kita tumbuh lagi. Kalau kita pengen anak kita tumbuh jadi pribadi yang berempati, harusnya kita juga harus nunjukin sikap itu Dari dulu, nggak kita sih? dulu. Dari kita ya, mencontohkan. Karena itu Dari tadi ya. kita untuk kita. Ya, Oh. karena anak itu lebih banyak meniru dan mendengar dari yang kita contohkan, ya nggak sih? Betul. Ya kira-kira kayak gitulah tadi ya. Apa masalah maaf itu juga sebagai salah satu pendidikan empati buat anak kita ya. Dan sekarang nih gini nih, apakah semua kesalahan orang tua itu perlu diminta maaf? Nah, ini rada nih. Karena kadang Debatable. kalau saya lihat ya, kayak banyak tuh orang tuh yang kayaknya mikir nih, kayaknya ini menurut perspektif saya, banyak mikir kalau ini kalau cuma kesalahan kecil aja nggak perlu lah gitu. Tapi gimana kalau sebenarnya hal kecil itu tuh jadi hal yang membekas di hati anak Nah, ya tadi itu udah traumatik, kan? singgung pas April gitu loh. Iya, trauma ya. Jadi kayak apa? Kita harus bisa mulai lihat batasannya gitu kan. Apakah semua kesalahan itu emang perlu diucapkan maaf atau malah hal yang besar-besar aja sih gitu kan? Iya. Ya nggak sih? Iya. Gimana kira-kira? Pendapat dulu. Kalau dari saya tadi ini kan sebenarnya konsepnya dapat lah ya teman-teman. Aku Ya. tuh selalu minta maaf kalau kecewa atau hal besar. Iya yang tadi ya sampai Karena udah membekas kayak di anak. apa ya? Menurutku sepenting itu sih. Ya. Ya ini prokon lah ya. Harus membiasakan. Kalau aku memilih yang ya Mau besar mau kecil. kadang nggak salah juga gitu. Kalau nggak Ya, salah pun minta maaf ya. Sampai kan tadi anaknya membekas Sampai banget. overdosis tadi. Tadi. Overdosis. Tapi menarik sih. Tapi saya membiasakan akhirnya yang namanya kebiasaan ketika melakukan kesalahan ya otomatis langsung minta maaf kan anaknya paling. Iya, pembiasaan yang baik sebenarnya Iya. gitu kayaknya. Kalau di aku nih Pak, apa ya teman-teman ya. Aku punya momen pillow talk. Gak Apa cuma itu? sama istri pillow talk tuh pillow bantal talk.
ngomong sama Jangan mau tidur berarti. Iya. Oke. bukan ngomong sama bantal ya, sama temennya bantal. Temennya bantal. Nah, guling. Jadi gini, yang aku mau bilang gini, aku punya satu momen untuk mengurai semua emosi dan restitusi tadi. Nah, jadi aku punya momen pillow talk itu aku sempetin ya, walaupun nggak sesering itu, tapi aku sempetin, aku bertanya sama anakku dan lebih utamanya anakku sih. Tadi kan kamu nggak pengen. Soal anak tetangga. Jangan, Oh, jangan bahaya ya. oke lanjut. Sorry. Aku bilang gini, kakak, pas lagi tidur tuh, gelombang alfa lagi jalan-jalan gitu ya, lagi ini. Gampang masuk tuh. Kalau masuk aku bilang, kak, hari ini apa yang bikin kakak seneng? 5 hal sebutin, Oke. sebutin. Teng 5 ya kan. Ada nggak? Terus apa kak hal yang bikin kakak emosi atau marah gitu ya kan? Sebutin nih. Kadang nggak ada, kadang nggak ada. Tapi aku pancing supaya aku paksa lah ya, supaya ada gitu loh. Apa loh? Supaya dia merefleksikan juga gitu. Terus ya itu dari terakhirnya aku bilang, abah minta maaf ya kak. Tadi gini atau kakak ada nggak yang mau minta maaf sama abah? Aku bilang kayak aku pancing ya kan. Terus udah kita akhirnya meminta maaf, saling meminta maaf dan saling memaafkan di malam dia belum tidur gitu kan. Kayak tadi di momen biasanya gitu. Nah, itu maksud aku adalah aku berusaha untuk mengurai ininya dia ya, menyusun lah dan menciptakan memori indah ketika dia mau tidur itu. Itu harapanku sih ya kan, supaya emosinya nggak terpendam, emosinya udah rilis tapi betul-betul udah residu itu udah gak ada jadi kan kayak Dari tidurnya nyenyak. iya kayak gitu. Itu aku lakuin ya, dan aku nggak tahu ini ajaibnya buat aku ngerasanya gini, ada satu momen akhirnya ya kan udah tercipta ya seorang bapak brewok ini kalau dengan anaknya kalau nggak sesuai dengan nilai yang kita sepakati, aku akan bereaksi dengan nada tinggi atau mungkin sampai marah. Udah terbranding lah sama anak gue gitu. Sampai akhir satu momen yang tadi aku bilang itu pilotok itu, dia bilang, kak, abah habis marah ini nih, kakak tahu nggak kira-kira abah marahnya kenapa gitu kan? Iya gini-gini, dia bisa mengurai. Akhirnya gitu kan ya, bisa mengurai. Nah, menurut kakak, terus gimana kak? Abah minta maaf ya kak di situ. Iya bah. Terus lucunya gini, ada kalimat gini. Iya bah, udah kakak buang taruh tempat sampah. Ada kalimat kayak gitu ya. Recycle bin. Ada recycle binnya. Dan kita tuh punya, kan aku di komplek ya. Ada pak tukang sampah ini namanya Pak Suwar, Pak S, ya aku lupa. Pak S aku lupa. Ya Pak S aku lupa ya. Itu bilang. Jadi ada gerakan gini. Iya bah, nih udah kakak buang, kasih Pak S itu. Jadi kayak dia nyontohin buang sampah gitu ya kan. Jadi kak beneran kakak nggak kakak ingat kan abah mana? Iya kakak ingat gini. Tapi dia sadar kalau itu salah gitu loh. Dan momen tadi itu kita minta maafkan segala macam gitu kan ya. Terus udah reda itu 10, dia bilang dia mempraktekkan dia buang itu. Aku nggak tahu itu imajinatifnya dia ya kan, atau memang bener-bener dia mengikhlaskan gitu loh. Kalau aku dimarahin karena aku salah, ya udah aku tahu ini salah, ya udah momen itu istilahnya abah marah itu memang karena aku berbuat salah dan aku udah minta maaf deh. Udah aku nggak tahu nih maksudnya apakah itu memang imajinasi dia atau memang dia sudah saya legowo lah gitu kan. Tapi ya tadi kalau kita kembali ke pembicaraan kita soal pendidikan karakter tadi kita bahas, ataupun yang sekarang empatinya, terus sampai ke berdampak apa sih pada kehidupan kita, ya aku pikir akhirnya menjadi penting ya untuk kita nggak salah loh untuk minta maaf gitu. Menurutku sih ya, kesimpulanku ya aku bilang kayak gitu. Ya tidak menurunkan wibawa lah. Tidak menurunkan wibawa. Ya. Tapi bagus loh kalau ngelihat cerita itu, berarti kan jadinya Pak Bewok ini dengan anaknya semakin dekat malah kan. Walaupun ada kadang-kadang keluar momen ada tingginya, tapi katanya anak tetap tidak menjauh ya gitu. Karena betul. Itu tadi dia akhirnya diajarin untuk sadar kesalahan. Tapi Pak Bewok juga tahu kalau lagi gitu juga ada hal yang salah juga, mau minta maaf walaupun bukan dari hal yang salah juga. Kayak misalnya tadi emang posisinya kan Pak Bewok harus tegas mendidik kan. Tapi di tengah ketegasan itu ada loh sisi hati baiknya, itu sisi lembutnya dengan berani minta maaf tadi. Makanya jam tuh conclusion buat sisi aku ya, Pak Bapak-bapak teman-teman.
apakah semua kesalahan orang tua harus dimaafkan atau bahasa tadi minta maaf? Ya, Ya aku pikir tadi dengan pilotok tadi itu membreakdown mana yang salah, mana yang sebenarnya itu adalah sebuah pendidikan gitu kan. Menurutku gitu ya. Jadi sebenarnya aku bilang jawabannya apakah semua kesalahan orang tua perlu kita minta maaf? Ya tergantung. Maksudnya enggak didiskusikan mana yang salah, mana yang enggak salah. Bukan dari kita bukan dari kita mengira-kira sendiri. Tapi kita diskusi dengan anak loh. Ketemu di titik mana yang itu kesalahan gitu. Soalnya itu dari sisi aku gitu kan. Itu malah jadi dekat nyatanya. Akhirnya kayak gitu. Ini kan berarti kan yang jadi basicnya adalah Pak Bewo kan pengen tahu nih aku ada salah di mana nih karena aku juga mau minta maaf. Makanya kan akhirnya diskusi tadi Abah salahnya di mana? Ya, akhirnya kan kalau menurut ini berarti dari anak kita sendiri kita nggak salah nih. Nah, kita bisa ambil dari situ gitu. Tapi kalau ternyata dia sakit hati di situ, ya kita minta maaf apa salahnya itu kan. Dan akhirnya jadi dekat gitu. Karena kalau saya sendiri saya nggak dekat sama orang tua gitu loh. Ikan kan nih. Soalnya kalau misalnya nih sekarang tiba-tiba misalnya tiba-tiba saya kayak ngobrol kayak gini aja kayak si Pak Bewok tadi dengan orang tuanya atau tiba-tiba saya datang ke orang tua gitu entah ke ibu ke bapak tiba-tiba peluk mungkin kan ditanya abang apa itu ya suruh punya apa nih iya gitu abang kamu sakit kanker atau gimana gitu kenapa dalam berapa hari lagi lah. Tapi bagus saya itu yang bikin jadi pengalaman dekat gitu. Kalau di didikan VOC saya itu jadi malah ya nggak jadi bonding gitu kan. Sorry maksudnya sebelum ke teman-teman yang lain. Pilotok itu aku lakukan atas dasar willingku aku dengan istri, kesepakatan aku dengan pasangan. Teori yang pernah dibaca. Jujur muncul begitu aja. Nggak tahu ya. Aku belum ketemu yang aku tahu konsep pilotok, tapi nggak dengan anak ya, dengan pasangan. Itu yang pertama aku tahu. Dua, aku meyakini karena backgroundku komunikasi, kita sedang menemukan ini kalau kita di teori komunikasi itu ada komunikasi efektif. Itu tuh logikanya adalah dua lingkaran yang sebenarnya tujuan komunikasi itu adalah menyatukan lingkaran. Caranya dengan saling bertanya. Ya kan? Ya, saking selama banyak kesamaan nanti lingkaran itu akan bersatu dan jadi satu nih. Kayak bulan purnama. Kayak bulan purnama gitu kan ya. Untuknya. Nah, mikirin mana? Ya pilotok di kamar pakai bantal. Bersatu deh. Itu udah gitu kan. Satu kan mega. Satu ya kan konsepnya gitu kan. Pemikiran. Terus teori kayak gitu itu teori yang aku dapatkan dari backgroundku di komunikasi. Dan aku nggak tahu ini kayak ada inner child tuh yang memvalidasi itu konsep yang benar. Yang tadi nyambung sama Pak Magang. Orang tua aku nggak melakukan itu. Iya. Pendidikan VOC itu jarang yang begitu. Soal itu saya. Kita mau tidur ya udah tidur aja. Iya. Pendidikan tentang seperti itu tadi. Aku hormat sama orang tua aku sampai saat ini dengan konsep teori ini aku segala macam pelajari gitu ya. Tapi orang tua tidak melakukan itu. Ya udah aku nggak ada masalah yang lalu gitu ya. Cuman tadi aku bilang aku fokus pada keluarga aku yang aku bangun sekarang. Betul. Jadi kalau tadi ditanya itu dapat teori apa enggak, ya lebih ke improvisasi, lebih ke pembelajaran trauma ataupun masa lalu kita kayak gimana. Aku nggak pengen itu terjadi. Dan sudah gitu loh. Jadi apa ya? Menemukan ambil dari pengalaman lah. Pengalaman ya, iya. Ilmu yang bagus tuh sebenarnya pilotok itu kalau menurut psikolog itu memang katanya itu ketika anak mau tidur atau bangun tidur itu gampang untuk menerima sugesti coba deh ya gelombang otak tadi kan betul alfa beta Charlie apa itu nggak tahu lah Van Houten bukan juga benar coba aja bapak ibu-ibu kalau mau tidur anaknya udah sedikit buatnya udah pertanyaan coba yang biar kita bisa langsung praktek nih. Oke. Pertanyaan untuk pilotok nih. Satu contohnya atau salah 100 atau 100. Ya, ini bisa jadi subtema ya. Namanya kalau pilotok kan prinsipnya komunikasi sebelum tidur ya. Kalau tadi berarti dari insight psikologi kita tahu ada momen itu sebenarnya penting gitu kan ya. Terkait dengan gelombang otak yang bisa disusupi atau bisa dimasuki. Pertanyaannya sesederhana kalau aku yang aku alami adalah yang aku praktekkan itu tadi mengintrospeksi, refleksikan apa yang terjadi di hari ini minimal atau apa yang dia alami seminggu ini gitu misalnya itu kan. Jadi kalau di aku ya tahan aku cuma 3 pertanyaan tadi. Kakak 5 hal
atau ya kan 5 hal yang bikin kakak senang. 3 atau 5 tadi? 5. Oke. Gimana? Pertanyaan 3. Oke. Tapi satu pertanyaan ini nyebutin 5. Oke. Yang pertama ya Esai lah ya. Esai, ya. Bukan ABC. Tapi kalau nyontek susah saya itu. Susah. Kalau pilihan ganda gampang. Betul. A, B, T, ya. Oh, serius tadi kalau tuh ya. Tanya tuh. Saya gimana? Ini kayak gini ya jawaban. Jadi Oke. jadi Lanjut. yang bikin dia senang, yang bikin dia marah atau dia sedih atau dia kecewa, dan apa yang dilakukan kayak restitusi tadi, apa namanya, bagaimana caranya atau gimana yang kakak akan lakukan kayak gitu. Itu aku 3 hal kayak gitu. Maka itu ya titik ya gitu ya. Pengalamanku adalah ini sebenarnya gini, mungkin nyambung sama psikologi atau parenting bahwa kita ke anak tuh sebenarnya sedang mengecas love language-nya ya. Baterainya kan, baterai cintanya tuh lagi ku cas kayak gitu. Maka aku mau bilang gini, 5 hal yang bikin kakak seneng itu sebenarnya apa yang aku kasih di hari itu gitu. Kata-kata manis misalnya ya kan, pujian ataupun hadiah ya kan, ataupun ya apa namanya, main bersama. Jadi aku pernah dapetin jawaban, Kak, 5 hal yang bikin kakak seneng. Coklat dari abah, dari Uma itu misalnya kan, makanan apa gitu. Terus jalan kemana gitu kan, karena di hari itu kita jalan-jalan ya kayak ke Alfamart, ke warung gitu kan ya, itu disebutin sama dia kan, maksud aku itu terkenang gitu kan ya. Nah apa namanya, bagiku aku juga sedang eksperimen mungkin gitu ya, bahwa mengisi baterai love language-nya itu berhasil menciptakan momentum ataupun memori bagi dia dan tertanam, dan aku recall lagi saat dia mau tidur gitu loh. Supaya apa? Supaya ya tadi lah baterai love language-nya penuh ya kan, dia punya karakter segala macam. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin mau nyoba pilot talk ke anak ya minimal 3 hal tadi itu lah ya. Bikin senang. Tanya juga juga. Oh iya, di akhirnya itu tadi. ada ya? Enggak. Enggak lucunya rasio dengan emosi. Kesalahan. Malah jadi momen lah itu. Jadi momen Untuk sih. kita bisa Ya. tadi Tapi sebenarnya refleksikan. betul. Jadi kalau kita ngomong sama anak ya, sebenarnya ini bisa dipakai juga sama pasangan sih. Bahkan aku pikir pilot talk itu utamanya ke pasangan kita, karena aku nggak tahu ya pengalaman pribadi atau enggak, cuman bagiku pernikahan ini kan 80% komunikasi ya. Iya. 80% komunikasi. Sedangkan Pak ini atau enggak nih? Nah, kalau kita refleksi ada dua tema itu. 80% komunikasi. Tiba-tiba saya lihat orot ya. Nah 20%-nya apa nih? 20%-nya tuh yang Apa nih? lain, yang bukan komunikasi lagi. Oke. Pukul-pukulan. Buat. Pokoknya Sudah empat. suka numpuk-numpukan ya Pak. Kan jadi ya. Maksudnya adalah terkait dengan minta maaf ini kan. Gue pikir sih yang paling perlu dilakukan apa diajak pilotok ya selain anak ya utamanya pasangan kita. Oke. Menurut ya kayak gitu kan. Jadi apa namanya, bagaimana cara kita meminta maaf, menurunkan wibawa segala macam sebenarnya bermuara pada satu teman hidup kita ini sih gitu ya kan. Jadi ya pengalaman gue situ. Bapak-bapak dan relate Sering sharing dengan pasangan ya. lebih sering. Ya. Ya gitu. Ya. Berarti sama nih maksudnya. Sama. Jadi bersama kayak Pak kesalahan apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun, saya pribadi memang selalu mengajarkan untuk minta maaf. Kalau saya pribadi, yang diharapkan dari saya itu anak saya ketika dia melakukan kesalahan, ya mengikuti seperti Ini saya. Kita juga ini harapannya juga. Harapannya gitu. Iya, Ya, betul. Ya kita contohkan apa yang pengen anak kan. lakukan juga ya. Karena Aha. namanya anak itu kan nggak bisa diajari satu kali langsung berhasil kan. Iya, itu betul. mungkin 1 juta kali. Nah, itu menurut saya pribadi seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan kepada anak bahwa kita harus mengajari sesuatu yang benar, yang salah dan sebagainya. Atau bisa ya itulah pokoknya yang benar atau yang salah. Ketika salah ya kita harus minta maaf. Itu. Ya contoh dari kita lah ya. Tujuannya ya tadi biar kita lebih baik lagi hubungannya. Iya, Iya, kitanya iya. juga memperbaiki diri. Kita pun jangan ego lah. Main sih kita Betul. ego. Gitu. Wow. Ya kira-kira gitu lah guys ya. Pokoknya minta maaf itu nggak harus nunggu kesalahan besar ya nggak? Oh Ya, iya. kita simpulkan ya kan. Sepakat.
Justru dengan kita mau mengakui hal-hal kecil itu yang tadi kayak Pak Babak jadi memperkuat hubungan yang masih emosional ya, antara kita sama anak ya kan, malah jadi bonding gitu. Bonding betul. Jadi ya pokoknya kalau bisa kita simpulkan lah ya, walaupun ini dari perspektif kita berempat gitu kan, aja bapak-bapak. Ya minta maaf kepada anak itu ya bukan tanda kelemahan kita nggak sih ya kan? Justru itu adalah tanda bahwa kita tuh mau tumbuh bareng anak-anak kita ya kan? Jadi ya itulah anak Tumbuh ke itu. atas bukan ke samping. Iya tumbuh ke atas ya, jadi kurang ajar tapi. Ini Kayaknya kita bertiga sama nih. Iya, apa ya? Dari cewek dulu. Ya pokoknya justru itulah tadi malah itu jadi tanda kalau kita tuh mau tumbuh sama anak kita gitu kan. Oke. Karena ya anak itu nggak butuh orang tua yang selalu benar. Anak itu butuh orang tua yang mau ikut memperbaiki diri, mau terus berproses ya kan. Betul. Dan hubungan yang sehat itu dibangun dari saling menghargai, betul nggak sih ya kan? Bukan dari siapa yang paling berkuasa. Ya nggak? Bukan zamannya sih. Jadi pokoknya gitu aja ya guys. Terima kasih udah mendengarkan Bapak-Bapak Live, support terus Bapak-Bapak Live karena obrolan Bapak bukan basa-basi. Ya pokoknya sampai kita ketemu di episode berikutnya dan semoga dengan episode kali ini kita sudah bisa punya keberanian untuk berkata maaf sama anak kita. Mohon maaf. Oke, Mohon maaf. ya, assalamualaikum. Sampai jumpa.